Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eti Purwaningsi. I am an English teacher of MTSN 33 Jakarta. And this is my registration card. It means that I will carry out my performance test. I hope that everything will run well. Thank you. Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Right, good afternoon class. Good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Alright, like usual, before we come to our material today, let's open it by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So who is absent today? No one is absent? But I need to check your attendance. Tadi kalian baru saja istirahat sholat zuhur. So what did you eat what did you eat when you are take your break time? Yang kalian makan tadi itu apa sih waktu break time kalian? Somai. Chicken apa? Ice. Apa lagi? Snake ular apa snake apa nih? Snake. Candies. Terus tadi ada yang makan your favorite food apa tadi tuh? Yang aromanya harum. Noodle. Okay. What's your favorite food? Favorite food kalian apa? Hah? Oke. Kayaknya kita sih sama sih. Favorite foodnya sama ya. Apa itu? Fried noodle ya kan? Padahal di rumah dilarang sama orang tua. Ternyata di sini kalian curi-curi makan mie. Besok jangan diulang lagi seperti itu. Perbanyaknya makan sayuran. Alright, tapi kalian makan tadi minum es, makan mie. Do you know how to make it? Yes, how to make it? Ya iyalah, kalau timbang mie pasti bisa bikinnya. Tadi yang chicken, apa chicken? Fried chicken atau apa tuh? Opor. Do you know how to make it? Tahu nggak cara bikinnya? Nggak tahu cara bikinnya. Nah, nanti kita akan cari tahu cara bikin opor ayam kayak gimana. Right, kalian tahu dong? Siapa tuh yang Jerome Pauline. Who is he? Siapa sih Jerome Pauline itu? YouTuber, vlogger, influencer. Dia tuh dapat beasiswa ke Jepang karena pintar matematika. Tapi ternyata dia nggak cuma pintar matematika, dia buka bisnis di Indonesia. Apa? Tahu apa? Menanti itu apa sih? Teh. Nah, ternyata ya orang pintar juga nih, awalnya dia mungkin pas SMP dia belajar procedure text, cara membuat teh manis. Wah, tiba-tiba terus setelah dia sukses membuka kafe, Menanti. Tahu dong yang makanannya mahal yang 70.000, 80.000, bitter sweet by Najla. Do you know that? Oh, enak, pernah coba? Do you know how to make it? No. Sama, mendingan beli ya nggak? Tapi nanti setelah ini nih, setelah belajar procedure tech, kalian nggak boleh apa-apa beli, bikin sendiri, lebih hemat. Siapa tahu nanti setelah kalian lulus, ya, setelah kalian besar, setelah kalian dewasa, keahlian kalian dalam membuat makanan bisa dijadikan lahan bisnis. Nah, kemarin sudah belajar procedure, advertisement cara ngiklaninnya. Sekarang kafenya mau bikin makanan apa? Kalian tahu pasti yang namanya Ruben Onsu, terkenal banget. Outletnya di mana-mana. Itu hanya sederhana sekali, makanannya apa sih? Ayam geprek, timbang cabe sama garam, terus diulek sama nasi tumbuk, tambahin ayam doang, udah seluruh Indonesia outletnya. Nah, bisa diharapkan ya, after you study about procedure text, kemudian tahu cara membuat makanan, suatu saat nanti bisa jadi pengusaha makanan. Amin dong. Alright, what we are learning today is, berarti kita bisa tebak dong hari ini kita akan belajar apa ya? Sorry, what we are going to learn today is about procedure text, right? Procedure text ini, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah, nah ini tujuannya. Baca bersama-sama yuk biar semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini
is it? Fried chicken. Enak ya? Siang-siang begini lapar lihat begini. Tapi kalau kita beli di outlet-outlet ternama itu yang tidak bisa sebutkan merek ya, harganya mahal. Gimana kalau kita bikin sendiri? What is it? Yang tadi barusan kalian lihat apa? Fried chicken. Do you like it? Yes, of course. I like it much also. What will you do to make it? Tahu nggak caranya? What will you do to make it? Kalian harus kayak gini? No. Tapi biasanya kan, Mama bikinin fried chicken gitu doang ya. Atau pada saat-saat tertentu pas habis gajian orang tuanya, Ma beliin fried chicken gitu doang ya. Jadi nggak ngerti cara bikinnya. Oke, nanti berarti kalian akan cari tahu cara bikinnya seperti apa. Right, apakah pembelajaran kita hari ini ada dalam Al-Quran? Ya, seluruh apa yang ada di dunia ini sudah diatur Allah. Nah, ini kelas tahfidz nih. Misalnya pengen nih beberapa atau satu orang yang membacakan Habibi. Can you read it? Nggak bisa terbaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Oke, thank you Mutiara. Mas, bacain artinya dong. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Alright, thank you. Jadi ternyata ya Al-Quran itu mengatur segala hal termasuk procedure. Procedure ini kan urutan, aturan ya. Jadi segala sesuatu harus teratur di dunia ini. Thank you. Next. Setelah tadi tujuan kita hari ini adalah menganalisis text procedure seperti apa, kemudian kita akan menyimpulkan text procedure seperti apa. I'll show you something. Miss Eti juga bisa loh bikin sesuatu. Miss Eti mau bikin simple sandwich. Wow. Kenapa disebut simple? Karena memang simple. Ini yang Miss Eti bisa. Kalau yang membuat fried chicken, Miss Eti juga mikir-mikir ya. Right. How to make simple sandwich? The ingredients are white bread. Apa? White bread. And then butter. Right. And then chocolate. I call it chocolate. But you can call it also Mrs. But I call it chocolate. So, the way to make simple sandwich, the steps are first, spread the butter onto the bread like this. Ta-da! Yummy. You want it? Yes. Don't worry, I'll give it to you after this class. After that, sprinkle is like this. Sprinkle the chocolate onto the bread. Yummy. Wow, banyak atau dikit nih? Banyak dong, right. Kurang, nanti ditambah. After that, fold the bread like this, and then the simple sandwich is ready to serve. Siapa yang mau? Nanti setelah ini. Right. Simple ya? Simple. Bisa bikin sendiri kalau pagi-pagi sebelum berangkat sekolah? Bisa dong. So, yeah, based on that, I have many questions for you. What did I just do? Make a simple 100 for you. Make a simple sandwich. Have you ever made it? Yes. By yourself? Yes. Bukan ibunya yang bikin? Good. Do you
ingredients? Yes. What's tadi apa ingredientsnya? White bread, butter, chocolate. Good. Do you know the steps? What is that? First, right. Yes. And then folded, good, folded. Kenapa kita folded? Itu mode hemat ya, kalau folded itu ya. Kalau ditumpuk kan jadinya boros, itu mode hemat. Kalian berapa biasanya buat sarapan? Cukup 1, 2? 1 cukup? Kayaknya dia 3 deh. 8 malah ya. Right. Do you think it is hard to do? No. It is easy to do. Tapi ya, kalau yang tadi easy. Tapi kalau yang tadi fried chicken yang renyah-renyah itu kayaknya memang hard to do ya. Right. After this, you will divide it into many groups. Setelah ini kalian akan dibagi menjadi beberapa grup ya. Jadi kita akan diskusi. Kalian akan dibagi menjadi beberapa grup. Kemudian Miss Eti akan membagikan worksheetnya. Tapi kita perpindahan nyari teman satu grupnya tuh nggak usah ribet lari sono lari sini. Cukup kalian balikan saja kursi yang di depan hadap ke belakang. One group consists of 4 or 5 students. And then waktu diskusinya satu worksheet itu 10 menit. After that, setelah kalian selesai your discussion, kita akan presentasinya klasikal, tidak usah maju satu-satu karena menghemat waktu. Jadi kita nanti akan klasikal saja, dari tempat kalian duduk kita akan presentasi. Kemudian silakan ditanggapi oleh kelompok lain. Right? Ya, silakan berbalik untuk membuat kelompoknya. Sambil dengerin Miss Eti. Do you know the purpose of procedure text? Tahu nggak tujuan procedure text itu apa? No, you don't know? Tahu juga nggak language features of procedure text? No. So, kalau kalian nggak ngerti, makanya kita akan diskusikan nanti. Kita akan cari tahu seperti apa sih language features, seperti apa sih the text structure, seperti apa sih the purpose of procedure text. Kita akan cari tahu nanti. Oke, Miss Eti akan bagi dulu worksheet pertama. Nanti akan Miss Eti jelaskan ya cara mengerjakan worksheet 1. Tahu worksheet? Bukan workshop ya, worksheet. Worksheet itu lembar kerja. You're welcome. Ini worksheetnya. Oke, look at your worksheet. Worksheet 1, ya, kita akan cari tahu nih di kolom yang A, the text ya, match the column A and column B with draw line. Tahu draw line? Tarik garis, kayak anak TK tarik garis gitu ya. One purpose can be used for more than one text. Ada satu tujuan teks. Jadi sebelah yang B itu, yang sebelah kanan itu purposes-nya, tujuan teksnya. Yang sebelah kiri itu teksnya, teks apa? Tujuannya apa? Terus satu purpose bisa dijadikan untuk 2 teks. Jadi ada 2 teks yang teksnya jenisnya sama, kemudian purpose-nya 1. Mudah nggak? Mudah? Right, sekarang waktunya kayaknya 10 menit kelamaan nggak nih? Oke, 10 menit. 10 menit. Harus bisa mengidentifikasi jenis teksnya apa, tujuannya apa. Siapa aja nih? Siapa aja? Abdurrahman. Terus Dafa, Muhammad Faisal, Faiz, and then Okay, thank you. Oh enggak, di sana kita makan yang di sekarang main
Oh gitu. Oh iya. Salah ya, Miss? Enggak ada yang salah. Biarkan dia yang salah. What about you? Finish? Yang nggak kepake yang mana? Yang bawah. Yang pakai 2 yang mana? Pakai 2 yang ini, Miss. Oh, ya, teksnya yang mana-mana. Oh gitu. Kenapa yang terakhir nggak kepake? Emang nggak ada teksnya? Yang terakhir nggak ada teksnya. Gue orang tahu. Right. What about your group? Finish? Ada kesulitan? Nggak ada? Gancil lah ya, gancil. Oke. Finish? Not yet, oke, kita masih tunggu grupnya para sultan ini, para sultan. Alright, let's come to our second worksheet. Saya akan jelaskan dulu. Di sini worksheet kedua. Worksheet kedua, kalian harus complete the following procedure text with the word provided in the box. Di bawah ini nanti ada words in the provided box. Ada kata-kata yang di dalam box. Kemudian masukkan ke dalam paragraf-paragraf yang ada di atas. Paham ya? Right. Yang gerakannya gini. Ini jelas terlihat banget sih kalau di sini. Yang mana yang mix, yang mana yang stir. Stir tuh udah ada gerakan untuk gini-gininya nih. Setelah barang-barang tercampur, kan campurkan. Kalau mix kan hanya sekedar mencampurkan ya. Kalau stir tuh baru gitu. Oke, thank you, Miss. You're welcome. Finish? Oke, sambil grup yang belum selesai, sambil diselesaikan kita tambahkan ke teks kedua. Teks kedua sama ya? Teks kedua sama. Salah. Ya, nanti presentasi. You're welcome. Stir mengadu. You're welcome.
Right, finish students? Right, alhamdulillah. Sekarang kita balik bangkunya ke posisi masing-masing, ke posisi seperti semula. Yuk balik dulu yuk bangkunya yuk. Right, tadi kalian sudah diskusi with your friends about our material today, about the purpose of procedure text, about the language features of procedure text. Nanti yang tentang struktur teksnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, karena di procedure text ini ada beberapa kali pertemuan. Right, kita akan diskusi, ya, diskusinya kita klasikal, tidak usah maju satu-satu karena menghemat waktu. Kita per grup aja ya. Right, lihat ke worksheet satunya, kita akan bahas worksheet 1. Worksheet 1, kelompok mana dulu nih yang akan membahas worksheet 1? Oke, Nabil, tolong baca worksheet 1 number 1. Soalnya boleh tidak usah, kamu sebutkan aja soal yang nomor pertama itu teksnya apa, terus purpose-nya apa, terus kenapa itu gitu. Teksnya yang pertama itu how to stop nose bleeding. 1. Loosen the clothing. Itu jenis teksnya apa? Itu jenisnya procedure text. Procedure text. Terus tujuannya mana? Purpose-nya yang mana? Purpose-nya itu yang to present information about how to do something. How to do something. To do something. According to Nabil, ya, dengar nggak tadi Nabil penjelasannya? Bahwa teks nomor 1 yang how to stop nose bleeding itu adalah jenis teksnya procedure. Do you agree with that? Oh, kalian setuju semua dengan ungkapannya Nabil tadi bahwa ini text procedures? Kalau text procedures tadi Nabil bilang katanya purpose-nya adalah yang to present information about how to do something. What about you? Ada nggak yang jawaban yang lain selain itu? Jawabannya apa kalian? Sama semua? Alright, oke. Berarti memang ya, karena ini jenis teksnya procedure, jadi tujuannya adalah to present information about how to do something. Betul sekali. Right, number two kelompoknya siapa tadi ya? Kelompoknya siapa yang akan present number 2? Oke, Mbak. Give to them. Mana itu? Baca dulu nggak apa-apa teksnya, karena pendek. Jane is my best friend. She is 15 years old. She has tall and slim body. She also has long black hair. Jenis teksnya apa itu ya? Descriptive text? text, yes. So what is the purpose of that text? To describe about people, things. To describe about people atau things. So what do you think, students? Yang lain gimana? Pendapatnya kelompok sebelah sana gimana? Setuju atau enggak? Setuju. Itu benar jenis teksnya adalah descriptive? Yes, tujuannya adalah to describe about people and things. Thank you. Nah, sekarang kita number 3. Number 3, Habibi. Honeybee refers to some species of bees which can produce honey and beeswax. Of all 200 species of bees, only 7 species belong to the group of honeybee. They are all insect. Ya, jenis teksnya menurut kamu apa itu? Jenis teksnya? Descriptive text. Descriptive text. So what do you think? Nomor 3 jenis teksnya apa? Jenis teksnya menurut Habibi, kelompoknya Habibi katanya deskriptif. Setuju nggak?
Information, jenisnya dulu, jenisnya. Naratif. What about you, Nabil? Nomor 3 jenis teksnya apa? Exposition. Exposition, ya. Ini jenis teksnya adalah report. Report. Tujuannya apa terus, Bi? Tujuannya to present information about something in general. Alright, karena report, jadi tujuannya adalah present information about something in general, sesuatu yang umum, beda dengan teks deskriptif. Kalau teks deskriptif itu spesifik, seperti tadi udah ngomongin Jane. Jadi gini, misalnya ulas sedikit. Teks report contohnya adalah cat, misalkan. Cat adalah binatang yang berkumis, berkaki 4, berbulu, punya buntut. Itu kan masih general ya. Tetapi beda dengan yang lebih spesifik deskriptif. Misalkan deskriptif, Cemong is my lovely cat. Sama-sama kucing, tetapi yang deskriptif yang mana? Yang Cemong tadi, karena lebih spesifik, karena is my lovely cat, kucing piaraan saya. Tetapi kalau yang cat di report itu catnya masih umum. Right, thank you Habibi. Next, number 4. This is ice. Ice. Ayo. My family and I went to our grandpa home last Sunday. We went there in the morning by car. There we had lunch, then we went fishing by the river. Ini termasuk apa? Purpose-nya yang mana? Purpose-nya yang to present information about something, to tell about past experience. Alright, number 4. Ya, according to this group, katanya purpose-nya adalah to tell about past experience. Yakin yang itu? Kenapa begitu? Karena menceritakan tentang sesuatu yang telah terjadi. Biasanya berbentuk experience. Apa itu experience? Pengalaman. Alright, kalau kalian tahu sih nama teksnya apa sih kalau begini? Recount 100 for you Habibi. Recount text ya, karena recount itu menceritakan tentang sesuatu biasanya yang sudah terjadi, pengalamannya si penulis biasanya. Jadi jawabannya betul, to tell about past experience. Yang namanya experience pasti pas ya. Right, satu nomor lagi, nomor 5. Kelompok siapa? Kamu belum kan? Belum. Kelompok ini berat. Ya belum mana? Ini. Oh, udah. Belakangnya. Ya belakangnya yang belum. Number 5, yuk. Five, make the tea a bit strong because when you add the lemon, it will get thinner. Oke, cukup Mbak. Tujuannya yang mana? Purpose-nya yang mana? To present information about how to do something. Yang mana? To tell? To present information about Alright, how to do to something. present information about how to do something. Ini sama dengan teks nomor berapa sih? Apa tadi teks apa namanya? Procedure text. Text procedure atau procedure text. Tujuannya adalah to present information about how to do something. Oke, worksheet 1 ngomongin tentang purposes. Sekarang setelah belajar worksheet 1, apakah kalian sudah tahu tujuannya procedure text? Apa tujuannya? To present information about something. Alright, you are so smart. To present information about how to do something. Berarti setelah belajar worksheet 1, kalian mengerti tentang tujuannya teks procedure. Sekarang kita bahas yang worksheet 2. Worksheet 2, yang teks pertama judulnya apa ya? How to make chicken rice. Pernah ada yang bikin?
Nasi ayam. Pernahnya bikin apa? Nasi goreng. Nasi goreng itu makanan khas Indonesia nomor 1. Bikinnya sangat gampang, tinggal garam, telur, minyak udah jadi itu. Kelompoknya Mutiara sudah? Nggak apa-apa, daripada muter-muter. Oh itu udah di mana? Oke, di situ. Alright. Baca dulu judulnya. How to make chicken rice. Material is 2 plates of rice, 1 clove of garlic and onion, 2 tablespoons of tomato sauce. Oke, sampai situ. 2 tablespoons of tomato sauce. Apakah kalian punya jawaban yang lain selain tomato? No, semuanya? Karena memang ketika dilihat-lihat tidak ada yang cocok kecuali 2 tablespoons of tomato sauce. 2 tablespoons itu apa sih? 2 sendok makan saus tomat. Right, satu lagi Mas, satu lagi sampai yang sebelahnya. 1 egg beaten, 100 gram of chicken meat and salt. 100 grams of chicken meat and salt. Apakah selain chicken ada kemungkinan jawaban yang lain? No. Berarti semuanya jawab chicken, yakin? Nggak ada jawaban yang lain? Oke, selanjutnya grup selanjutnya nomor 3, 4. Menjawab nomor 3 sampai 4. Grup selanjutnya sudah semua? Mutiara, grupnya Mutiara. Nanti biar nggak loncat-loncat, habis ini urut dari belakang ke sini ke depan. First, add the oil and sauce garlic until the garlic. Heat and Add the oil and salty garlic also until sauce onion. the garlic. Until the garlic heat and Number 4. Pardon me. heat. Hah? Heat. Oke. Stir ya kamu pilihannya. Mam. Stop aja deh. Heat and Dah, stop aja. also sauce onion. Oke, students, tadi kita sudah diskusi mengenai worksheet hari ini. Ada worksheet 1, ada worksheet 2. Nah, worksheet 1 tadi kita belajar tentang apa di worksheet 1? Purposes. Right. So, from that discussion kita bisa menyimpulkan dong, apa sih? What is the purpose of procedure text? Tujuan dari teks procedure apa? Alright, good. To present information about how to do something good. Very good. Sekarang bisa bantu merangkum kata-katanya seperti ini. Procedure text is a text which aim to inform the reader about the steps in doing something. Sama aja ya, how to do something sama dengan step in doing something. The purpose of procedure text is to show how something is made, sama aja dengan yang kalian bicarakan tadi. Okay, good, thank you. Nice discussion. Kemudian kita lanjut ke worksheet yang kedua. Tadi di worksheet kedua kita belajar apa dong? Language features. Bahasa Indonesianya apa ya? Unsur kebahasaan 100. Wah, you pinter sekali kamu Habibi, makan apa sih? Nah, dalam language features-nya procedure text yang harus digunakan kata kerja berapa tadi? Verb 1. Kalau itu berupa perintah bahasa Inggrisnya apa ya? Imperative sentence. Jadi yang digunakan dalam teks procedure adalah imperative sentence. Verbnya verb 1. Apalagi dalam yang tadi kita diskusikan? Dalam procedure text itu yang tadi next, then, itu apa tuh? Connective. Jadi selain action, selain imperative sentence, kita ada connective. Next, then, kemudian apa? Selain next, then, finally, ya. Ada lagi yang terakhir. Yang tadi gini, ada slightly, ada pokoknya memberikan keterangan. Misalkan rebus telur selama 5 menit. Nah, 5 menitnya itu disebut
Numeralia. Iya, tapi masuk ke dalam adverb 100. Adverb itu kata kerja keterangan. Nah, selain adverb, pada contohnya ini nih, slowly, fastly, repeatedly, powerfully. Okay, good. Thank you so much for this discussion today. Berarti itu ya, nanti bisa apa yang kita diskusikan hari ini, bisa kalian tulis sendiri, tadi hasil resumenya. Is there any difficulties in studying about procedure text? Ada kesulitan dalam belajar procedure text? Ini baru pertemuan pertama, baru membahas tentang analisis sama conclusion of procedure text. Nanti selanjutnya kita akan menyusun text procedure, kemudian kita akan praktek cara membuat sesuatu, kemudian divideokan ya. Nanti akan divideokan dan Miss Eti nanti akan minta video kalian. Itu akan kita gunakan untuk hasil produk kalian di pelajaran procedure text. Alright, begitu tadi ya diskusi kita pada hari ini. Kemudian nanti Miss Eti akan memberikan reward kepada kalian yang tadi diskusinya paling aktif, kemudian jawabannya betul-betul gitu, yang diskusinya paling aktif tadi ya. Miss Eti akan berikan poin tambahan untuk nilai harian kalian. So, what about our study now? Kita tentang pembelajaran kita hari ini, menurut kalian gimana? Fun? Attractive? Menarik? Yes? Di bagian mana yang kalian gak suka? Nothing. Di bagian? Nothing. Pardon me? Nothing. Loading? Nothing. No, nothing. Sorry, nothing. Oh, nothing itu berarti nggak ada yang bagian yang tidak disuka, nggak ada. Berarti semuanya suka. Right. Tadi ya, Miss Eti sudah sampaikan bahwa pertemuan depan kita akan menyusun text procedure, kemudian kita akan membuat produknya dan kemudian divideokan. So I think enough for the meeting today, students. So let's close our meeting today by reciting Hamdalah together. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause to us. Thank you. Terima kasih.